Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11 produksi 1, 2, dan 3. Bertemu lagi dengan saya Bu Liswana. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Oh iya, kemarin bahan ajar dan LKPD sudah di-download ya. Sudah dicetak juga ya, terima kasih. Setelah di-download, sudah dipelajari, sudah LKPD-nya sudah dicoba dikerjakan, sudah juga, terima kasih. Berarti kali ini kita akan membahas, sudah ada nyambung, berarti nanti yang saya ucapkan, yang saya jelaskan, kalian berarti paham, oh itu yang kemarin saya pelajari ternyata seperti itu. Siap ya. Alat tulisnya bisa dipersiapkan, bisa menyiapkan pensil, ballpoint, kemudian stabilo dari bahan ajar yang kemarin sudah kalian cetak, bisa nanti ditambahi catatan-catatan dari saya. Kita mulai ya. Oke. Kompetensi dasar. Apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini ada 2, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional secara formal meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Kemudian yang kedua, menganalisa karakter masing-masing grafik. Ada titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan sebagainya. Lanjut, indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada banyak sekali, bisa kalian baca sendiri. Kemudian tujuannya juga ada hubungannya dengan indikator, banyak sekali, bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini materi prasyarat untuk suatu fungsi. Fungsi itu berarti nanti ada masukan. Kalau misalkan ini diibaratkan sebuah mesin. Masukan berarti input, kemudian ada fungsi dilambangkan sebagai F, kemudian hasilnya adalah output atau keluaran. Begitu ya. Lanjut. Materi prasyarat untuk suatu fungsi. Ada yang namanya relasi dan ada yang namanya fungsi. Di sini ada istilah domain, kodomain, rank. Apa itu ya? Di SMP sudah pernah kita pelajari. Oke, kita ingat satu persatu. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Oke, lanjut. Kalau kodomain itu apa? Daerah kawan, sudah ada. Yang terakhir, rank itu apa? Daerah hasil. Oke. Nah, dari soal contoh yang saya buatkan di sini, kita akan cari untuk mendapatkan apa yang disebut dengan domain, kodomain, dan rank. Siap ya? Nah, domain itu apa tadi? Domain adalah daerah asal. Berarti semua anggota himpunan A. A itu terdiri dari apa saja? Di sini angkanya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada pertanyaan? Tidak, jelas ya. Lanjut, yang dinamakan kodomain. Kodomain itu apa tadi? Daerah kawan. Daerah kawan berarti semua anggota himpunan B. Anggotanya himpunan B terdiri dari apa saja? Oke, bagus. A, B, C, D, E. Berarti ada berapa? Ada 5. Ada pertanyaan antara domain dan kodomain? Nah, saya ulang kembali. Kalau tadi domain itu sebelah kiri atau semua anggota
himpunan A, kalau kodomain itu semua anggota himpunan B. Jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang kita bahas yang namanya ring atau daerah hasil. Daerah hasil yang mana? Dari himpunan B. Dilihat, himpunan B yang mempunyai pasangan di A, itu apa saja hurufnya? Dilihat yang punya pasangan. Oke, berarti yang punya pasangan A, B, C, dan E. Nah, itulah yang dinamakan daerah hasil atau ring. Ada pertanyaan? Domain, kodomain, ring, jelas ya? Daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Fungsi linier. Fungsi linier. Fungsi linier itu apa? Fungsi yang peubahnya berpangkat paling tertinggi 1. Pangkatnya berapa paling tinggi? 1. Oke. Bentuk umum dari fungsi linier. Ya apa? Yang sudah baca. Fx sama dengan Ax plus B. Syaratnya apa? A, B merupakan bilangan real dan jangan lupa syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa kok A tidak boleh sama dengan 0? Nanti kalau A-nya 0 tidak jadi fungsi nanti. Bentuknya nanti sebuah garis. Begitu ya. Lanjut. Langkah-langkah melukis grafik fungsi linier. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya berarti dibalik. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, dibalik, X-nya sama dengan 0. Langkah yang ketiga, dari 2 buah titik kita bisa menghubungkan menjadi sebuah garis. Begitu ya. Oke. Nanti kita bahas satu persatu yang dinamakan fungsi linier. Contohnya di sini. Kalau sebuah mesin di sini fungsi linier ada X. X itu apa? Berarti nanti angka yang akan kita eksekusi atau masukkan. Kemudian mesinnya berapa? Fungsi X. Misalkan di sini 2X plus 5. Kemudian nanti outputnya itu apa? Outputnya adalah Y. Y sama dengan berapa? Hasilnya jika sudah dimasukkan ke dalam fungsi, itu nanti hasilnya berapa? Jika X-nya misalkan diganti angka 2, ketemunya berapa? Jika X-nya diganti angka 3, maka ketemunya berapa? Seperti itu, kita bahas satu persatu. Contoh soalnya. Saya perbesar dulu. Kelihatan ya? Oke. Contoh soal dari fungsi linier. Contoh soal dari fungsi linier. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 5. X anggota R. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dengan menggambar grafik tersebut terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Berarti kita buat Y sama dengan 0. Jangan lupa selalu kebalikan. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y-nya diganti 0. Tadi, mana ada Y-nya? Fungsinya mana tadi? Fungsinya tadi itu kan berupa fx sama dengan 2x plus 5. Lah fx itu sama dengan Y. Berarti fx bisa diganti Y. Berarti kalau saya tulis Y
sama dengan 2x plus 5. Nah, jika y-nya diganti 0, jika y-nya diganti 0 di sini, maka 2x plus 5 sama dengan 0. Berapakah x-nya? Nah, x-nya min 2,0. Diperoleh titik A. Dari mana ini min 2,5,0? Di sini kita punya x 2,5. Di sini kita punya titik y, syarat awal tadi. Y-nya sama dengan 0. Maka diperoleh titik A min 2,5 min 2,5,0. Harusnya ini titik ya, min 2,5 titik koordinat. Terus langkah yang kedua, dibalik sekarang. Titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang diganti 0. Tadi fungsinya berupa apa? Y sama dengan fungsinya ini ya. Fungsinya sebentar. Fungsinya. Nah, 2x plus 5. 2x plus 5. Jika x-nya ini diganti 0, berarti kan sisanya tinggal 2x. X-nya diganti 0, berarti hasilnya sama dengan y sama dengan 2 kali 0 plus 5. Berarti y sama dengan 5. Diperoleh titik 0,5. Kok bisa dapat 0,5? Jangan lupa, x-nya 0, kita cari y-nya. Berarti y-nya ketemu 5. Berarti kita sudah dapat 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Ingat, sebuah garis bisa diperoleh minimal dari 2 buah titik ditarik garis lurus, yaitu titik A dan titik B. Menggunakan penggaris kita tarik. Nah, inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi linear dari 2x plus 5. Sampai di sini paham ya? Nah, sudah. Sekarang kita lanjut daerah asal atau domain. Kira-kira kalau grafiknya seperti ini, daerah asalnya, apakah semua x bisa masuk di grafik ini? Apakah semua x bisa menggantikan, apakah semua angka bisa menggantikan x di sini? Oh iya, bisa. Berarti daerah asalnya adalah x sedemikian hingga x anggota R. R itu apa? R itu anggota bilangan real. Berarti semua bilangan bisa masuk untuk menjadi domain atau menjadi nilai x. Berlaku untuk semua nilai x. Nah, sekarang jika ada nilai x, daerah hasilnya mesti ada enggak? Kalau x-nya diganti suatu angka, apakah nanti ada hasilnya? Ada. Makanya untuk daerah hasilnya berlaku juga untuk semua y. Y sedemikian hingga y anggota R. Artinya berlaku untuk semua nilai y. Sampai di sini paham? Itulah tadi contoh dari grafik fungsi linear. Nah, di sini juga ada, untuk lebih jelasnya bisa dipelajari, nanti ada satu contoh soal lagi tentang grafik fungsi linear. Nah, kita kembali ke atas. Fungsi linear sudah selesai. Kita lanjutkan dengan fungsi kuadrat. Nah, saya perkecil dulu biar kelihatan. Fungsi kuadrat. Nih ya. Fungsi kuadrat itu apa? Fungsi yang ubah-ubahnya berpangkat 2. Paling tinggi berpangkat 2. Bentuk umumnya ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan yang tadi. Yang paling depan tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Jika A-nya 0, nanti hasilnya
fungsi linier. Kembali ke contoh yang tadi. Terus langkah-langkah melukis grafik fungsi linier. Bentar, saya perbesar. Langkah-langkah melukis grafik fungsi linier. Ada 1, menentukan titik potong. Titik potong sama ya tadi ya, titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri, rumusnya ini. Min B per 2A dari mana? Dari Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A itu koefisien dari X pangkat 2, B itu koefisien dari X, C itu konstanta. Berarti kita punya satu rumus sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian menentukan titik puncak. Nanti bentuknya seperti ini. Seret. Atau seperti ini. Nah, titik puncak itu ini yang dinamakan titik puncak. Titik yang paling atas atau paling bawah itu yang dinamakan titik puncak. Lah, cara mencarinya bagaimana? Rumusnya titik baliknya itu koordinat titik puncak tadi X-nya sumbu simetri. Nah, ini di depan. Kalau sudah ketemu X-nya, Y-nya tinggal dimasukkan atau boleh menggunakan rumus min D per 4A. D itu apa? Diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Kok banyak sekali rumusnya? Ya memang seperti itu. Tidak apa-apa, dipelajari 1 per 1. Kita lihat contohnya ya, ke bawah. Nah, fungsi kuadrat. Tadi kalian sudah ingat ya, fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini. Ada nih paling atas, namanya adalah titik puncak yang berwarna biru ini loh. Oke. Nah, terus ini berdasarkan dari gambar 32, berarti gambarnya ini diperoleh beberapa hal sebagai berikut. Semua nilai X. Nah, semua nilai X sehingga daerah asalnya, berarti daerah asalnya semua nilai X bisa masuk enggak di grafik ini? Semua nilai X kalau dimasukkan bisa dihitung enggak? Bisa, berarti daerah asalnya adalah dari X sedemikian hingga X anggota bilangan real. Lanjut. Sekarang untuk nilai Y. Nah, sumbu Y. Sumbu Y itu berasal dari mana? Sumbu Y. Awas, ini. Maaf. Sumbu Y ada batasnya. Sumbu Y berasal dari bawah. Ini kalau diperpanjang boleh ya. Diperpanjang boleh, seret. Anak panahnya diperpanjang boleh. Nah, tetapi yang paling atas itu di sini. Nah, artinya apa? Artinya berarti daerah yang memenuhi nilai Y itu harus di bawah angka 1 atau maksimal 1. Kalau di atasnya boleh enggak? Di bawahnya ini boleh. Kalau di atasnya boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Di sini adalah titik puncak. Paling atas sudah di sini, berarti ke atasnya lagi enggak boleh. Berarti maksimal harus Y kurang dari sama dengan 1, atau dengan kata lain Y tidak mungkin bernilai lebih dari 1. Nah, penulisannya bagaimana? Berarti seperti ini, Y kurang dari sama dengan 1, Y anggota himpunan R, atau Y, nah, dari tak hingga sampai 1. Contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 8. Tentukan daerah asal, daerah hasil, kemudian gambarlah grafik. Siap ya? Alternatif penyelesaian. Saya berbesar. Nah,
Sebentar. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Y-nya diganti 0. Jangan lupa fx bisa diganti Y, berarti X pangkat 2 min 2X min 8 sama dengan 0. Di kelas 10 masih ingat pemfaktoran X min 4 X plus 2. Ya, ini difaktorkan. Berapakah faktor yang menghasilkan 8? Berarti 4 kali 2. Terus berapakah penjumlahan yang hasilnya min 2? Berarti min 4 tambah 2. Kita ketemu X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Begitu juga X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah dapat 2 titik. Yang pertama adalah titik 4,0 dan yang kedua min 2,0. Nah, ini titiknya. Dilanjut menentukan sumbu simetri. Jangan lupa sumbu simetri itu punya rumus min B per 2A. Min 2 dari mana? Berarti ini A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Tinggal dimasukkan min B. Karena rumusnya min B, min ketemu min. Min ketemu min 2. Nah, per 2 kali A-nya 1. Ketemu. Sama dengan X-nya sama dengan 1. Diperoleh garis X-nya sama dengan 1. Terus karena di sini menggunakan rumus min D per 4A. Ini tadi rumus yang B kuadrat min 4AC. Di atas ada D sama dengan, nah itu ada. Coba dilihat lagi. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9. Nanti titiknya paling tinggi adalah 1, min 9. Ada enggak yang lebih rendah dari itu? Enggak ada. Karena titik puncaknya atau paling rendahnya itu di min 1,9. Yang terakhir adalah titik potong terhadap sumbu Y. Sama dibalik. X-nya dibuat 0. Berarti sisanya tinggal min 8. Punya titik 0,8. Semua titiknya kita pasang. Tadi titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y 0,8, kemudian titik puncak. Nah, dari titik-titik itu kita buat garis red seperti ini. Terus ini yang warna biru itu apa? Ini yang dinamakan sumbu simetri. X-nya sama dengan 1 tadi. X sama dengan 1. Sumbu simetri berarti membagi 2 grafik menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ada daerah asal. Daerah asalnya berarti berlaku untuk semua